Tapi kalau sudah menyengsarakan, ya jangan diikuti lagi lah. Seperti di Toraja umpamanya, waduh kasihan amat. Miliar bisa keluar. Di Batak pun sudah mulai begitu. Ratusan juta. Padahal nggak perlu ratusan juta. Kalau kembali ke aturan sebenarnya. Tapi itu sudah pembahasan tersendiri lah itu. Nah ini mungkin agak menyimpang dari kalender ini tadi gara-gara ngomongin penentuan arah rumah. Salah satu yang paling menarik dalam menentukan arah itu saat ada namanya pas kematian. Itu kan arah kepala itu tidak boleh sembarangan katanya, Mas. Itu gimana dong, Mas? Ya sebenarnya maksudnya itu supaya benar-benarlah posisi letaknya tidur. Jadi hula-hula lah yang menentukannya. Jangan asal ditaruh, kalau masih agak miring sedikit dilurusin. Itu sebenarnya maksudnya. Maksudnya gini, katanya nih ya, kepala itu harus mengarah ke utara karena rumah itu menghadap ke arah timur. Gitu. Itu maksudnya gimana, Mas? Sebenarnya gara-gara rumah saya jadi, wah ini kayaknya sekalian aja nanyanya. ya bergantung asal kampungnya. Oh gitu. Di kampung tertentu, di tengah kampung itu dikubur kok. Sesuai arahnya, sesuai dengan rumah. Kalau mau lihat, masih ada contohnya di Lumban Suhi di Samosir. Masih ada di situ makam, arahnya seperti rumah Batak. Dan itu dikunjungi Jokowi pernah itu, tempat itu. Tapi ada yang bikin ke samping kampung. Tapi pada umumnya tetap mengikuti arah rumah. Jadi bergantung posisi kontur tanahnya itu. Oh gitu. Kalau memang lebih pas, kadang-kadang bukan begitu. Ada yang bilang harus ke arah Danau Toba. Penghormatan aja maksudnya. Soalnya kan kayak mulai upacara adatnya itu, ini naruhnya harus kepalanya ngadep ke sini, begini. Ya. Jadi ada istilahnya halangulu. Arahnya ke arah rumah. Arah di mana tuan rumah duduk. Jadi sebenarnya maksudnya penghormatan aja. Tidak menetap dia. Kalau dibilang ke utara, asal itu dianggap penghormatan. Filosofinya penghormatan kok. Walaupun dia ke timur kalau nggak hormat, selalu utamanya penghormatan. Jangan tidak terhormat. Jadi maka diusahakan makamnya bagus-bagus supaya terhormat. Kalau nggak bisa makamnya bagus, ya arahnya lah. Minimal terawat katanya. Ya. Pokoknya tujuan utamanya penghormatan. Kemanapun arahnya. Sama lah seperti apa? Kiblat. Menghormati posisi dari Mekah. Seperti itulah. Jadi masing-masing nanti satu marga itu ada filosofinya. Bisa, tapi kalau arah rumah itu Udah fatah. Udah pakem lah begitu. pakem. Tapi penghormatan di tiap-tiap kampung masih ada lagi. Bagaimana menghormati? Ada menghormati begini, ada menghormati begini, ada menghormati begini. Iya. Jadi nggak selalu sama, pokoknya utamanya menghormati. Itu utamanya. Walaupun sudah meninggal, tetap dihormati. Itu tujuan utamanya. Filosofinya, filosofi menghormati. Nah ini udah panjang, berarti sekarang kalau mau coba belajar tentang kalender, kalender, berarti basic pertamanya adalah belajar tentang aksara dan bahasanya dulu ya, Mang ya? Ya, kalau mau belajar ke aslinya, memang harus belajar aksara Batak. Tapi tanpa itu pun kalau mau diperdalam, bisa dimulai. Tapi selanjutnya memang kalau memperdalam harus ke
baca ke perpustakaan nasionalan di sini. Kalau itu tahu di lantai 7 kalau salah nih, 6 apa lantai 7 memang satu lantai di mana tempat beberapa pustaka dari berbagai masyarakat dari ini, dan yang kebetulan yang menjadi, kalau kita baru masuk situ yang kebetulan menjadi paling icon ya, paling ditampilin itu kebetulan pustaka Batak, karena ada yang mulai dari bambu, ada yang dari kulit kayu. Udah ngeliat sih kalau itu. Oh, menarik ya. Berarti teman-teman harus ke perpusnas nih, Perpusnas, lihat langsung Iya, ya. tapi harus belajar aksara Batak. Iya, kita pelajari juga aksara Batak. Nah, untung ada ini. Profesor Uli Kozok. Nah, dipelajari dulu. Nah, beruntung enggak. Kalau saya kebetulan cuma SD aja yang dapat. Kalau adik itu sampai SMP. Di Medan sih masih ada belajar sih, Mak. Gitu. Makanya saya punya buku ini. Itu waktu itu ada satu orang guru, Ibu T. Simanjuntak, saya temuin waktu itu, langsung saya tanya dia karena saya mau belajar ulang. Gitu. Waktu itu ada kok bukunya, cari aja di Gramedia, saya lupa katanya. Pokoknya ada surat Batak, tapi profesornya kalau salah orang Jerman. Terus dia pernah ada rekomendasi kalau di Jakarta ada seorang siapa, saya malah lupa itu siapa gitu, karena catatannya saya juga hilang gitu. Tapi kalau ini memang, kalau setelah saya lihat ya cukup membantu, dan ada fontnya juga untuk di komputer. Ada konfonnya. Jadi saya pun banyak belajar dari dia supaya bisa memahami. Karena ada beberapa orang nanya ke saya, ada tulisan Sisingamangaraja umpamanya, aksara Batak ke Belanda, diminta saya bikin Latinnya. Nah, saya belajar dari sini karena aksara Bataknya sudah aksara Batak yang lebih kuno. Aksara Batak yang sekarang itu sudah perindah. Jadi harus kembali ke awalnya, dan bukan hanya itu, bahasa Bataknya juga bahasa Batak kuno, bukan bahasa Batak sekarang. Jadi bukan hanya aksaranya harus dipelajari, bahasa Batak kuno juga harus dipelajari. Jadi gampang ngeliat bahasa Batak kuno itu pas orang meninggal emang ya, pas lagi ada yang nangis, orang tua itu paling gampang gitu, nanti dia akan apa sih bahasanya? Andung. Mengandung itu nanti akan keluar itu semua. Iya. Jadi banyak yang harus dikaji ulang. Jadi sudah beberapa orang menanya saya itu, tolong dulu latinkan ini katanya. Sudah latinkan, baju dibahasa Indonesiakan.